Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu pada hari ini dengan Bu Nelly dalam pembelajaran matematika bab 1 pecahan. Ini melanjutkan materi sebelumnya. Jika sebelumnya kita sudah melakukan penjumlahan pada bilangan pada pecahan biasa dan pecahan campuran untuk penyebut sama dan berbeda, maka kali ini kita akan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan desimal dan berbagai bentuk pecahan. Semoga anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini dan selamat menyaksikan dengan cermat ya anak-anak. Pertama kita akan memulai dengan penjumlahan desimal. Desimal itu merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Persepuluhan berarti artinya ada satu angka di belakang koma. Perseratusan ada dua angka di belakang koma. Perseribuan tiga angka di belakang koma. Nah, anak-anak tentu masih ingat tentang nilai tempat sebuah bilangan. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Nah, di bilangan desimal itu juga ada nilai tempat. Kalau di depan koma berarti ada satuan, kemudian maju lagi ada puluhan, sedangkan di belakang koma ada persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Nah, contohnya ini ada 0,642. Bagaimana nilai tempat setiap angka yang ada di sini? Angka 0. Angka 0 itu menempati nilai tempat satuan. Nilai angkanya adalah 0. Sedangkan 6 itu menempati nilai tempat persepuluhan. Jadi angka pertama di belakang koma itu adalah persepuluhan dengan nilai angka 6/10. Kemudian 4 nilai tempatnya adalah perseratusan karena angka kedua dari belakang 0. Dengan nilai angkanya adalah 4/100. Dan angka 2 menempati tempat perseribuan. Nilai angkanya adalah 2/1000. Contoh yang berikutnya, 21,05. 21, pasti anak-anak kalau dengar 21 berarti satunya adalah satuan, sedangkan angka 2-nya adalah puluhan. Nah, ini juga sama, 21 berarti 2-nya menempati puluhan. Dengan nilai angka 20 dan satunya akan menempati nilai satuan. Nilai angkanya adalah 1. Sedangkan 0 itu akan menempati nilai tempat persepuluhan karena angka pertama di belakang 0. Dengan angkanya nilainya adalah 0. Dan 5 itu akan menempati tempat perseratusan karena angka kedua di belakang koma dan nilainya adalah 5/100. Nah, setelah anak-anak mengetahui nilai tempat, maka kita akan belajar bagaimana caranya untuk menjumlahkan pecahan desimal. Nah, cara untuk menjumlahkan pecahan desimal, langkah-langkahnya yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempat. Luruskan tanda koma. Jadi satuan harus lurus dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, dan seterusnya. Kemudian koma dengan koma. Setelah itu baru jumlahkan setiap angka dengan cara penjumlahan bersusun seperti biasa. Jangan lupa untuk menuliskan tanda komanya, lurus komanya. Contohnya 0,45 ditambah 0,642. Maka ini harus kita susun satuan dengan satuan. Berarti 0 lurus dengan 0. Kemudian koma dengan koma, 4 dengan 6, 5 dengan 4, lalu 2 itu temannya tidak ada. Karena nilai tempat yang perseribuan di angka 0,45 itu tidak ada. Nah, harus begini disusunnya. Harus nilai tempatnya sama. Kemudian kita tinggal menjumlahkan. Berarti 2 ditambahkan dengan 0. Hasilnya adalah 2. Oh ya, jangan lupa
untuk meluruskan koma dengan koma ya. Kemudian kita jumlahkan 2, 5 ditambah 4 adalah 9. Lalu 4 tambah 6 itu adalah 10. Maka yang kita tuliskan itu adalah 0. Seperti biasa, kita harus menyimpan angka satunya. Lalu satunya disimpan di mana? Ya di depan angkanya. Di depannya adalah angka 0. Jadi ditaruh satunya di atas 0. Kemudian koma, lurus ya komanya. Dan 1 ditambah 0 tambah 0 adalah 1. Jadi hasilnya 0,45 ditambah 0,642 adalah 1,092. Nah, begitu caranya. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Nah, pengurangan juga masih sama dengan cara bersusun. Dengan cara bersusun, kita harus menyusunnya dengan nilai tempat yang sama. Nah, jumlah angkanya yang di belakang koma kita harus buat sama banyaknya. Contohnya di sini ada 0,75 dikurang 0,52. Kebetulan angka di belakang koma sudah sama-sama 2, berarti kita bisa langsung menyusunnya. 0 lurus dengan 0, persepuluhan dengan persepuluhan, perseratusan dengan perseratusan. Lalu kita kurangkan seperti biasa. 5 dikurangi 2 adalah 3, 7 kurang 5 adalah 2, lalu koma lurus dengan koma, 0 kurang 0 adalah 0. Jadinya 0,75 dikurang 0,52 adalah 0,23. Lalu bagaimana kalau jumlah angka di belakang koma tidak sama? Nih contohnya. 0,8 dikurang 0,25. Ini satuannya sama-sama 0. Persepuluhan yang pertama itu 8. Persepuluhan yang angka berikutnya adalah 2. Sedangkan perseratusan di angka 0,8 itu tidak ada. Sedangkan di 0,25 ada angka 5. Nah, berarti kita harus menyusun dulu angka-angkanya dengan nilai tempat yang sama. Kemudian kita harus membuat jumlah angka di belakang komanya sama dengan cara menambahkan 0 di belakangnya, angka 8 kebetulan ini. Kemudian kita tambahkan 0. Kalau sudah jumlahnya sama, berarti kita tinggal melakukan pengurangan seperti biasa. 0 dikurang 5 tidak bisa, berarti kita harus meminjam dari 8. 8-nya jadi 7, kemudian 0-nya jadi 10. Lalu kita kurangkan 10 kurang 5 yaitu 5. 7 kurang 5 adalah 7 kurang 2 adalah 5. Lalu koma harus lurus dengan koma. Dan 0 kurang 0 adalah 0. Jadi 0,8 dikurang 0,25 adalah 0,55. Nah, bagaimana dengan penjumlahan berbagai bentuk pecahan? Nah, pecahannya berbeda jenis di sini. Ada persen, ada desimal, atau pecahan biasa. Maka langkahnya kita harus membuat pecahannya menjadi pecahan yang sama. Pecahan yang sama mungkin jadi pecahan biasa atau ke pecahan persen atau ke desimal. Contohnya di sini 25% ditambah setengah. Berarti 25% itu dalam persen, sedangkan setengah itu dalam pecahan biasa. Maka ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengubahnya menjadi pecahan biasa. Berarti yang kita rubah itu adalah 25%. 25% artinya adalah per 100. Jadi 25 per 100. Kemudian ini kita bisa sederhanakan pecahannya dengan cara sama-sama bisa dibagi 25 pembilang dan penyebutnya. 25 bagi 25 dan 100 bagi 25. Ingat ya, menyederhanakan harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi 25 per 25. Hasilnya 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 adalah 4. Nah, jadinya setelah sama kita tinggal menjumlahkan. 25% ditambah setengah adalah 25. Itu jadi 1/4 ditambah setengah. Lalu ini kita udah punya pecahan biasa. Tetapi ingat, seperti pelajaran kita sebelumnya,
Ini adalah pecahan yang berbeda penyebut, maka kita harus samakan dengan KPK. KPK-nya 4 dan 2 adalah 4. Setelah penyebutnya sama, berarti langkah selanjutnya adalah KPK-nya 4 bagi 4 kali 1. Kemudian 4 bagi 2 kali 1. Itu berarti 4 bagi 4 kali 1 adalah 1. 4 bagi 2 adalah 2 kali 1 adalah 2. Jadinya karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya tinggal dijumlah. Ingat, yang boleh dijumlah hanya pembilang, penyebut tidak boleh, makanya harus dibuat sama. Jadi hasilnya adalah 3/4. Atau cara yang kedua, kita bisa mengubah pecahan ini menjadi pecahan persennya. Karena itu ada pecahan persen dan pecahan biasa. Berarti yang kita rubah itu adalah setengahnya menjadi persen. Setengah itu dirubah ke persen, tinggal mengalikan dengan 100%. Jadi setengah dikali 100% adalah 100/2. 100/2 nilainya adalah 50%. Setelah itu udah sama, berarti 25% ditambah setengah menjadi 25% ditambah 50%. Jadi hasilnya adalah 75%. Jadi tinggal pilih salah satunya, mau dirubah ke bentuk yang mana. Nah, ini contoh untuk pengurangan lagi. Nah, pengurangan sama, untuk berbeda pecahan berarti kita harus mengubah menjadi pecahan yang sama. Sama dengan penjumlahan, pengurangan juga sama. 0,75 dikurang 50%. Berarti ini bisa kita ubah menjadi dua bentuk. Bisa salah satunya ke desimal atau ke persen. Anak-anak tinggal memilih saja. Nah, di sini pertama bisa kita ubah ke desimal. Berarti yang diubah itu adalah 50%. Berarti caranya 50% artinya 50/100. Kemudian kita bisa sederhanakan 50 sama 100 sama-sama bisa dibagi 10. Jadi hasilnya menjadi 5/10. Per 10 artinya satu angka di belakang koma. Jadi 5/10 itu adalah 0,5. Angka yang di belakangnya itu adalah 5-nya. Kemudian sudah sama, berarti 0,75 dikurang 0,5. Tinggal kita susun pendek. Lalu kita temukanlah hasilnya 0,25. Cara yang kedua bisa diubah ke persen. Berarti yang dirubah itu adalah 0,75. 0,75 dua angka di belakang koma. Berarti nilainya adalah 75/100 karena ada dua angka di belakang koma. Kemudian kita ubah ke persen berarti dikali dengan 100%. Jadi 75 kali 100 jadi 7.500 bagi 100. Jadi hasilnya adalah 75%. Kemudian tinggal kita kurangkan 0,75 itu diubah jadi 75% dikurang 50 menjadi hasilnya 25%. Nah, begitu caranya. Anak-anak tinggal memilih salah satu bentuknya, mau diubah ke bentuk yang paling gampang menurut anak-anak bagian yang mana. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini untuk penjumlahan pengurangan desimal, penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan yang berbeda jenis. Ibu berharap anak-anak mengerti. Jika belum mengerti, video ini bisa diputar diulang kembali untuk memahaminya. Nah, untuk lebih memahami kembali, mengasah kemampuannya, kerjakanlah soal-soal yang akan diberikan. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.